Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan persiapan masuk BOC. Ya, awal mula untuk kita untuk mengawali BOC untuk check in ya, kita pertama harus kita lakukan mungkin adalah persiapan kandang untuk tempat BOC tersebut. Sebelum BOC masuk, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Mungkin salah satunya adalah membersihkan kandang dan lingkungan sekitar, mengeluarkan sisa kotoran dari ayam yang sebelumnya yang sudah diapir. Kemudian bagian kandang yang rusak mungkin yang perlu direnov ya, mungkin perlu diperbaiki dahulu untuk keamanan di kandang tersebut. Kemudian mencuci kandang menggunakan deterjen, yang kemudian insektisida sama desinfektan. Lalu biasanya juga ada yang melakukan burning ya, pembakaran di sekitar lingkungan kandang tersebut. Yang kedua, tempat pakan dan minum dibersihkan dan didesinfeksi, lalu dikeringkan. Jadi dalam kita kita membiarkan peralatan pakan minum dalam kondisi bersih. Pengapuran di area kandang dan sekitar mungkin bisa menggunakan kapur aktif ya. Terus kemudian yang keempat, pemasangan litter, mungkin bisa ada juga yang menggunakan anyaman bambu tambah dengan sekam, terus dilapisi lagi dengan koran yang berlapis. Untuk kelima, penerangan dan pemanas di lampu, pembatas. Kemudian yang keenam, tirai biasanya ada yang menggunakan tirai dalam maupun tirai luar. Kemudian yang ketujuh, pengulangan desinfeksi di dalam kandang 1 hari atau 2 hari sebelum BOC datang. Jadi untuk mensterilkan pengulangan lagi untuk memastikan itu. Kemudian yang kedelapan, pemasangan tempat pakan dan minum. Dan kesembilan, pemberian bak celup ya di dalam pintu masuk ke kandang. Terus kemudian mempersiapkan program vaksin. Untuk mempersiapkan program vaksin yang harus kita buat terlebih dahulu. Kemudian mempersiapkan obat dan vitamin yang dibutuhkan selama starter. Kemudian yang ke-11, pemanas gasolek itu dinyalakan 1-2 jam sebelum BOC datang agar suhu yang kita inginkan bisa tercapai, kurang lebih antara 30-34 derajat Celcius. Kemudian yang ke-12, sebar pakan dan minum yang sudah ada larutan metabolase ya, sebagai pengganti air gula. Jadi biar ayam kondisi stres, kita kasih metabolase biar kondisinya pulih kembali kan dalam stres dalam transportasi. Nah, untuk metabolase sendiri itu kandungannya lumayan lengkap ya. Ada karnitin, hidrokloret, asam tioktat, piridoksin, hidroklorida, cyanokobalamin, dan asam amino dan sorbitol, fruktosa sebagai pengganti air gula. Terima kasih. Mungkin itu ada sedikit gambaran persiapan DOC masuk. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator Bu Luisa. Baik, terima kasih Bapak Ridwan atas presentasinya mengenai persiapan masuk BOC. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan mengenai persiapan masuk BOC ini? Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Ayo Bu Luis. Baik, silakan Pak Ramonto. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Ridwan atas presentasinya. Tadi saya dengarkan tidak ada fumigasi ya Pak? Saya belum tadi, apa saya kelewat? Tetap perlu fumigasi atau iya, Pak. tidak? Iya, terima kasih. Betul Pak. Harusnya ada fumigasi Pak. Betul, iya, terima kasih Pak. Ya Pak Ramanto atas koreksi. Silakan Bu Luis, itu aja. Baik, terima kasih Pak Ramanto tambahannya. Bapak Ibu yang lain mungkin
mungkin masih ada lagi, saya masih buka ruang diskusi kita ini. Atau ada pertanyaan mengenai produk metabolase dan lainnya, saya persilakan. Selamat Bu Luis. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Ridwan. Saya Endang dari Bogor. Yang saya ingin tanyakan adalah masalah sesudah afkir kan ada kering kandang ya Pak ya. Itu sebaiknya berapa lama yang idealnya? Karena pernah juga kandang sudah begitu mengikuti yang tadi disampaikan, tapi tetap kemudian ada masalah begitu. Mohon dijelaskan. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Endang. Mungkin di dalam waktu persiapan kandang ya, kering kandang, kita sebaiknya memang harus dilakukan pembersihan kandang. Jadi kita harus mengusahakan setiap kali setelah ada afkir itu ayam, maksudnya kandang harus dibersihkan ya, dari tahapan-tahapan yang dari awal dan tadi saya jelaskan, mungkin dari pencucian, kemudian menggunakan deterjen, disinfektan, terus pengapuran, dan kita lakukan rolling juga, terus fumigasi yang ditambahin dengan Pak Rahmanto itu. Untuk waktunya mungkin yang dalam istirahat kandang itu biasanya minimal yang ternak saya yang dilakukan minimal di 2 minggu sampai 3 minggu itu Bu Endang. Tapi kan kadang ada juga yang customer itu yang tidak ada yang melakukan, ada yang tidak, seperti pembakaran di kandang itu menggunakan burning itu ya, seperti kompor itu jos gitu. Jadi itu untuk membersihkan di sela-sela mungkin baterai atau bambu seperti itu, khususnya untuk yang kandang starter kayak seperti itu Bu. Baik, berarti mohon maaf, misalnya istirahat kandang cukup 1 bulan, tapi tetap misalnya ada masalah, berarti ada yang terlewat dari poin-poin pembersihan kandang ini ya Pak ya? Ya mungkin yang perlu dikoreksi lagi mungkin tahapannya seperti itu, mungkin juga ada penambahan lagi, terus kemudian untuk rolling desinfektan, dan kemudian kita juga mempersiapkan untuk program vaksinnya juga seperti itu, dan antibiotik selama di ayam starter itu Bu. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas penjelasannya. Sama-sama Bu Enda. Baik, terima kasih Bu Enda. Mungkin saya masih buka lagi, masih ada lagi dulu. Baik, Mbak Luis, saya mau nanya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, Iya, saya Rida dari Bogor, ingin menanyakan tentang ini nih, masalah air minum ya, sama pakan waktu setelah DOC datang, itu sebaiknya sudah disiapkan atau berapa lama setelah DOC dimasukkan ke dalam ini boardingnya? Iya. Apa sudah disiapkan atau memang nunggu dulu DOC-nya masuk? Jadi kan nanti suhu air minumnya kan sama dengan suhu ruangannya DOC-nya ya. Jadi gimana sebaiknya Pak Ridwan? Terima kasih. Bu. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Rida atas pertanyaannya. Memang kebanyakan di sini yang kita lakukan 1 jam biasanya box DOC datang, kita kan posisi suhu yang kita inginkan di DOC itu sudah tercapai, itu makan dan minum itu sudah siap semua Bu Rida. Sudah siap. Oh, jadi sudah disiapkan pada saat DOC masuk, dia siap betul, makan dan ya, minum gitu betul, ya? Bu. Iya Bu. Tapi memang kebanyakan sih DOC dimasukkan, ditebar, pasti makan dan minumnya kan baru sedikit, jadi hanya muter aja gitu, enggak. Jadi hanya untuk pengenalan aja gitu. Jadi memang takarannya memang sedikit banget gitu. Mungkin baru besok yang mungkin sudah adaptasi lingkungan, nah itu udah mulai banyak mengkonsumsinya itu di situ. Baik Pak Ridwan, terima kasih Sama-sama. atas jawabannya. Ya, Mbak Luis, saya kembalikan. Mungkin cukup ya Bapak Ibu untuk ruang diskusinya. Kalau begitu, untuk ruang diskusinya saya tutup. Untuk Bapak Ridwan saya persilakan untuk
menjelaskan rangkumannya. Ya, terima kasih. Jadi yang harus kita lakukan harus benar-benar kita jeli untuk melakukan tahapan-tahapan sebelum DOC masuk. Nah, untuk persiapan kandang tersebut. Jadi di dalam DOC kita datang dalam waktu seminggu 2 minggu itu semua sudah tersiapkan semua ya, dengan kondisi steril dan program vaksin sudah siap, dan kemudian antibiotik dan vitamin sudah dipersiapkan, sehingga kita dalam perjalanan mudah-mudahan tidak ada masalah untuk pemeliharaan di starter. Mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Terima kasih sekali Pak Ridwan atas presentasinya. Semoga dengan penjelasan mengenai persiapan masuk DOC ini dan juga tambahan dari Bapak Ibu yang lain juga dapat mengingatkan kembali untuk para peternak ya tentang persiapan masuk DOC-nya. Semoga juga dapat membantu kualitas dan kuantitas panen yang memuaskan nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak Ridwan dan Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya.